Lagi-lagi mata elang atau biasa disebut preman, bayaran leasing berulah kembali di jalanan bak gerombolan begal. Kali ini menimpa korban bernama Haji Kadim warga desa Wanajaya, Kabupaten Subang saat mengendarai mobilnya dihadang di tengah jalan dan diberhentikan secara paksa hingga dirampas. Unit kendaraan roda 4 yang tengah dikendarainya itu alias dibegal oleh gerombolan preman diduga suruhan atau bayaran leasing mandiri Utama Finance di jalanan, tepatnya di Cikampek, wilayah hukum Polres Karawang pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang diungkapkan oleh korban saat diwawancarai Perak TV bahwa pada saat itu korban baru keluar di salah satu bengkel, tidak lama dua mobil memotong jalan langsung menghalangi laju kendaraan korban. Ia mengira mereka adalah gerombolan begal. Hingga korban menjelaskan bahwa tidak terima atas perlakuan gerombolan preman atau mata elang bayaran leasing mandiri finance tersebut. Pasalnya perlakuan gerombolan orang yang dianggapnya begal itu memperlakukan seperti orang pesakitan. Jelas saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya didorong-dorong dipaksa masuk. HP saya dirampas, tidak bisa menghubungi keluarga. Terus saya dibawa sama mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dikira saya akan mati saat itu. Saya dibawa ke daerah Cikarang ke kantor cabang Mandiri Utama Finance, ungkapnya. Atas kejadian itu keluarga korban didampingi tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat FMP Jabar akan melakukan pelaporan resmi ke pihak kepolisian sesuai tempat kejadian perkara tersebut, yakni Polres Karawang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum LSM FMP Jabar Asep Sumarna Toha. Ya betul, jika 3 kali 24 jam pihak leasing Mandiri Utama Finance tidak beritikat baik untuk mengembalikan unit kendaraan roda 4 milik klien kami ini, maka kami akan melakukan pelaporan resmi ke Polres Karawang, tegas Ketua Umum FMP Jabar yang biasa disebut Aba Batman ini saat berdialog dengan seorang collection staff leasing Mandiri Utama Finance, Obat Kurnia, di kantor leasing Mandiri Utama Finance Pamanukan pada Senin 12 Agustus 2024. Aba Batman juga menegaskan selain akan menempuh jalur hukum, pihaknya juga siap untuk menggelar unjuk rasa setiap hari di kantor Mandiri Utama Finance Pamanukan. Baik, hari ini saya berada di kantor Mandiri Utama Finance. Ini dalam rangka mencoba menyelesaikan terkait dengan sengketa kredit atas nama almarhumah Haja Nining. Ya, dimana kemarin ada insiden bahwa unit diduga dibegal di wilayah Cikampek. Ya, diduga dibegal di wilayah Cikampek. Kenapa bahasa diduga dibegal? Karena mereka layaknya preman, ya, langsung memotong atau menggunting dan memaksa si penumpangnya keluar dari unit, ya. Dan akhirnya dibawa ke Cikarang dengan kecepatan yang tinggi. Makanya hari ini kita mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak MUP. Apakah MUP punya etikat baik untuk menyelesaikan ini? Karena kita sesuai dengan putusan MK, meskipun sudah ada fidusia, unit yang kredit itu yang bersengketa tidak boleh dilakukan perampasan atau pengambilan secara paksa, tapi harus melalui putusan pengadilan. Meskipun itu ada sertifikat fidusia. Artinya kita hari ini memberikan waktu kepada MUP 3 kali 24 jam. Ya, 3 kali 24 jam. Yang pertama kita akan lapor polisi terkait dengan dugaan tindakan perampasan unit. Yang keduanya kita akan melakukan aksi demo setiap hari di kantor MUP atau Mandiri Utama Finance. Sementara itu, Obat Kurnia selaku collection staff Mandiri Utama Finance Pamanukan tersebut membeberkan bahwa pihaknya melalui kantor pusat menggunakan jasa mata elang untuk merampas unit milik korban. Namun sempat memberi solusi untuk penyelesaian unit tersebut, nanti pihaknya akan menghubungi keluarga korban. Sebagai informasi tambahan bahwa atas nama nasabah Hajah Nining telah meninggal dunia karena kecelakaan saat menggunakan unit tersebut. Tapi benar ya, MUP ini menguasakan ke mata elang tersebut ya? Jadi kalau dari kita ya, kalau dari kita itu sekarang itu sebenarnya langsung dari pusat, Pak. Jadi tiba-tiba memang ada yang ngecek ke kantor gitu.
sekarang pun datanya kita juga kan nggak kasih sebenarnya kan, dari masing-masing cabang itu enggak. Cuma tiba-tiba ada ngecek ini gimana gitu biasanya. Gitu. Dari pusat. Iya dari pusat. Itu dari pusat. Dan kadang-kadang pun kalau kebenaran yang cek yang nggak ada keterlambatan pun ada kadang-kadang kan gitu. Iya. Gitu Pak. Nah ini memang penanganan saya sebelumnya. Bulan kemarin tuh udah ada penawaran untuk pelunasan. Berapa tuh udah berapa? Pelunasan tuh di 85-an kalau nggak salah. 85. Ya saya lupa lagi. Gitu. Nah karena kemarin tuh Itunya berapa sih pinjamannya totalnya? kurang tahu tuh saya kalau totalnya. Kalau totalnya. Ini kan almarhum ya? Ya betul. Ini. Almarhum. Makanya saya minta saling kontrak, Saling kontrak gimana saling maksudnya? kontrak Awal. Iya. Oh nanti balik saya tanya dulu ya di bagian itu. Buat apa Pak? Maksudnya Buat apa? Buat kepentingannya soalnya gini. Kalau dokumen, kalau minta itu biasanya harus pakai surat kuasa. Nah, iya. Terus kan ini si ibunya udah meninggal tuh. Gitu. kuasa dari ahli waris. Oh iya, ahli waris. Oh udah ya. Ahli waris. Kuasa. Coba nanti saya tanya ya Pak ya. Menyikapi persoalan ini sebagai edukasi hukumnya bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garing PUU Strip 19 garing 2021 pertama leasing tidak boleh menggunakan jasa mata elang atau debt collector untuk mengambil paksa unit jaminan fidusia. Yang kedua, meskipun ada sertifikat jaminan fidusia, pengambilan unit yang bermasalah atau penyitaan tetap harus melalui putusan pengadilan. Yang ketiga, jika tetap menggunakan mata elang, sanksi perusahaan izinnya bisa dicabut. Kemudian Kapolri dalam surat edarannya menegaskan memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pendataan terhadap LP yang melibatkan debt collector dan jadikan atensi penanganan. Tangkap, tahan. Jokan 5556 kepada pihak yang menyuruh baik perseorangan atau leasing. Begitulah tulisan yang tertuang dalam surat edaran yang mengatasnamakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Gunawan Perak TV melaporkan.